Perkenalkan, nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang surat ketetapan pajak. Kita memasuki latar belakang. Sebagai wajib pajak, Anda harus memenuhi berbagai kewajiban yang perlu dilakukan dalam aspek perpajakan. Ketika ada kekeliruan dalam pengisian SPT atau ditemukannya data pajak yang tidak dilaporkan, maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk Anda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tertentu adalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Kita memasuki materi pertama, yaitu surat ketetapan pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak atau SKP hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Ketetapan pajak. Sarana yang pertama ada sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua ada sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga ada sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Dan yang keempat ada sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan yang kelima adalah sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang berhutang. Kemudian kita memasuki surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya pajak. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang bayar atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Kemudian, surat ketetapan pajak kurang bayar memiliki fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan surat pemberitahuan. Yang kedua, sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak terkait. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak. Kemudian kita memasuki surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak harus berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Kita memasuki surat ketetapan pajak nihil. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
SKPN diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk: yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada pembayaran pajak. Kita memasuki surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT adalah surat keterangan pajak yang bukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Permohonan pembetulan SKP berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Pembetulan itu sendiri terbatas pada kesalahan-kesalahan berikut. Yang pertama, kesalahan tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau bahan atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, ada kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak. Kita memasuki materi kedua, yaitu surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika: yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan penambahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Surat tagihan pajak memiliki fungsi: yang pertama, sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terhutang menurut SPP wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Dan yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Jika wajib pajak mendapat surat tagihan karena alasan 1 dan 2, jumlah kekurangan pajak terhutang yang tercantum surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terhutang pajak atau bagaimana tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha, akan dikenakan denda sebesar 2% dari dasar penggunaan pajak. Kesimpulan dari materi ini adalah surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengabaikan jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terhutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan serta menagih pajak. Ketika mendapatkan salah satu surat yang menunjukkan Anda kurang bayar pajak atau terkena sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga, segera menyelesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP itu. Anda dapat melakukan pembayaran pajak dan denda melakukan aplikasi online pajak